pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kalau di pelayanan sih selama ini, maksudnya dalam hal karena kami itu kan alhamdulillahnya kader dan lintas sektor itu kan berjalan dengan baik, maksudnya dari RT ke RT, terus lurah, puskes gitu kan. Jadi untuk dalam pelayanan itu aman sih selama ini untuk pembagian PMT-nya atau misalkan alat-alat kesehatan sudah dapat. Jadi kayaknya nggak ada kendala kok di kami ya, kok di Sakobaru Jaya. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Posyandu memiliki peran vital dalam melahirkan generasi sehat dan cerdas karena bersentuhan langsung dengan seluruh lapisan masyarakat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan siagakan posko khusus dalam memantau pergerakan aksi peringatan Hari Buruh atau May Day di 17 kabupaten kota. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 29 April 2026 bersama saya Ega Dwianti. Pendengar, posyandu memiliki peran vital dalam melahirkan generasi sehat dan cerdas karena bersentuhan langsung dengan seluruh lapisan masyarakat. Posyandu merupakan pelayanan yang saat ini sudah berkembang sesuai aturan Kemendagri nomor 13 tahun 2024, mencakup bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum atau perlindungan masyarakat serta sosial. Hal ini menjadikan kader posyandu harus siap dengan integrasi layanan primer ILP yang tidak hanya berperan dalam pelayanan dasar, tetapi juga menjadi penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah. Hal itu disampaikan kader posyandu Iin Parlina, posyandu Sakobaru Jaya Kota Palembang, terkait Hari Posyandu Nasional yang diperingati setiap 29 April. Menurutnya, tugas kader posyandu saat ini tidak hanya mendata sasaran, melakukan pemeriksaan sederhana, namun juga memberikan edukasi kepada masyarakat yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Tanpa kehadiran kader layanan posyandu tidak akan berjalan optimal. Peran kader inilah yang membuat posyandu tetap hidup, tumbuh, dan relevan di tengah dinamika kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. Kalau di pelayanan sih selama ini, maksudnya dalam hal karena kami itu kan alhamdulillahnya kader dan lintas sektor itu kan berjalan dengan baik, maksudnya dari RT ke RT, terus lurah, puskes gitu kan. Jadi untuk dalam pelayanan itu aman sih selama ini untuk pembagian PMT-nya atau misalkan alat-alat kesehatan itu udah dapat. Jadi kayaknya nggak ada kendala kok di kami ya, kok di Sakobaru Jaya. Dari 2020 itu karena kita sudah ada edukasi kunjungan rumah, terus pakai WA di grup RT gitu. Okay. Alhamdulillah ditambah ada MBG juga sekarang, jadi beritanya tambah banyak. 2002 ya itu tuh sudah transformasi ke posyandu ELP. Jadi semua siklus hidup dari remaja, ibu hamil gitu sampai lansia. Intinya itu di posyandu dilayanin gitu loh, kesehatan. Itu aja sih Mbak. Menurutnya, kader posyandu bukan tenaga medis, namun peran mereka sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Mereka mendampingi warga sejak awal, mulai dari edukasi, pendataan, hingga pemeriksaan dasar seperti penimbangan balita dan pengukuran tekanan darah. Kehadiran mereka menjadikan posyandu terasa dekat dan akrab bagi warga di lingkungannya. Dengan latar belakang sebagai warga setempat, kader menjadi penghubung efektif antara layanan kesehatan dan masyarakat. Semangat gotong royong inilah yang menjadi kekuatan utama posyandu integrasi layanan primer. Karena itu, pemerintah Kota Palembang terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transformasi posyandu. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu pendengar,
Martuti SKM selaku penanggung jawab program Gizi Puskesmas Sukajadi menjelaskan bahwa pemberian makanan tambahan di posyandu masih sangat dibutuhkan bagi balita dan ibu hamil. Program ini menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan masalah gizi serta peningkatan kesehatan masyarakat. Ia mengatakan PMT atau pemberian makanan tambahan terdiri dari 2 jenis, yakni PMT penyuluhan dan PMT pemulihan. PMT penyuluhan bersifat massal dan umumnya dibagikan di posyandu dalam bentuk biskuit atau makanan ringan. Sedangkan PMT pemulihan lebih difokuskan kepada sasaran yang membutuhkan penanganan gizi secara khusus. Martuti menambahkan selama ini bantuan PMT bersumber dari Dinas Kesehatan dan didistribusikan melalui puskesmas. Namun penyalurannya tetap diprioritaskan bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan sebelum dibagikan secara lebih luas. Dikatakan Martuti, PMT saat ini sudah diarahkan berbasis pangan lokal agar lebih sesuai dengan potensi wilayah. Ia menjelaskan bahan makanan seperti ikan, telur, dan ayam menjadi pilihan utama di wilayah Sukajadi. Ini tidak berupa susu dengan biskuit lagi, jadi bentuk makanan kan, bentuk makanan itu yang diolah kan. Jadi makanan itu bersumber dari apa sih yang paling banyak ini sumber makanan lokal yang ada di wilayah kita kan. Misalnya macam di Sukajadi ini kan banyaknya ikan kan, ikan dengan telur. Dan banyak juga ayam di sini kan, berarti kita lebih banyak mengarah ke pengelolaannya di ikan, telur dengan ayam gitu. Misalnya kalau di daerah perairan misalnya banyak udang, mungkin kan dia fokus banyak di udang kan, tergantung dengan kekayaan bahan makanan lokal masing-masing. Dengan penerapan PMT lokal diharapkan asupan gizi masyarakat lebih optimal, sekaligus mendorong pemanfaatan sumber pangan setempat. Langkah ini juga dinilai lebih berkelanjutan karena menyesuaikan ketersediaan bahan di masing-masing daerah. Pendengar, bagaimana tanggapan sejumlah masyarakat terkait informasi di atas? Kita simak ragam komentar masyarakat berikut ini. Halo, saya Anggi dari Kertapati. Kalau harapannya sih masyarakat ingin posyandu itu makin aktif Kak tentunya. Dan juga terasa nih manfaatnya begitu. Dan juga pelayanannya ini tetap ramah tentunya Kak ya. Mudah dijangkau dan juga bisa jadi tempat yang memang membantu ibu dan juga anak ini menjaga kesehatannya sehari-hari. Jadi tentunya bukan cuma sekedar kegiatan rutin ya Kak, tapi benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Begitu, terima kasih ya Kak. Halo, saya Adit dari Limabang. Kalau harapannya sih bagi masyarakat, posyandu ini bisa semakin bermanfaat atau semakin berkembang untuk kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan. Bagi itu pelayanan yang baik, informasi yang mudah dipahami untuk mereka, dan benar-benar membantu warga dalam menjaga kesehatan mereka, terutama untuk ibu dan anak-anak. Saya punya anak, langsung datang ke posyandu dari imunisasinya, pemberian vitamin. Jadi kita tahu kalau anak kita sehat, berawal dari posyandu. Manfaat posyandu itu kita bisa memantau perkembangan anak dan pertumbuhan anak sesuai usia. Berikut kami hadirkan wawancara singkat Muhammad Irfan bersama ahli gizi Merisa Sri Rizkia. Mbak Marisa, bisa dijelaskan sedikit bagaimana sih peran posyandu dalam mencegah masalah gizi seperti stunting pada balita di masyarakat? Peran posyandu itu sangat penting Mas, terutama bagi kadernya juga kan, kader itu sebagai perpanjang tangan dari kami untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat tentang untuk mencegah masalah gizi itu dimulai dari pemberian makanan tambahan, menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, bisa juga menilai status gizi dari situ. Sejauh ini di lapangan apakah ada kendala Mbak seperti edukasi ke masyarakat? Sejauh ini sih tidak ada masalah Mas. Misalnya kalau di posyandu kan sudah sering dilakukan edukasi. Kader-kader juga sudah dilakukan pelatihan untuk materi-materi yang bisa disampaikan kepada masyarakat.
Terus juga kan biasanya ada leaflet juga Mas yang diberikan kepada masyarakat kayak gitu. Baik Mbak, apa sih Mbak yang indikator yang bisa digunakan orang tua untuk mengetahui bahwa anaknya tuh mengalami masalah gizi sejak dini Mbak? Oke, baik. Untuk indikatornya Mas itu bisa dilihat dari berat badan, tinggi badan, dan usia. Itu juga bisa dilihat melalui buku KIA atau KMS yang diplot oleh kader. Iya. Setiap penimbangan dari berat badan dan tinggi badan Mas, berdasarkan usia mereka. Baik Mbak, idealnya itu seperti apa ya Mbak ya? Badan anak usia 1 sampai 2 tahun itu seperti apa Mbak? Bisa dijelaskan? Kalau 1 tahun itu sekitar 10-11 kilo lah Mas. Untuk tinggi badan sendiri Mbak, idealnya? Tinggi badannya itu sekitar 86-87 untuk yang 1 tahunan Mas. Kan itu bisa dibaca-baca Mas di buku KIA atau banyak sih di Google juga ada kayak gitu. Referensinya banyak. Baik Mbak, di tengah keterbatasan ekonomi saat ini Mbak, bagaimana sih cara memenuhi kebutuhan gizi seimbang Mbak untuk anak dan juga ibu hamil Mbak? Oke, baik. Untuk memenuhi kebutuhan menggunakan makanan-makanan lokal Mas yang tersedia di sekitar lingkungan, misalnya kan memanfaatkan perkarangan rumah misalnya untuk menanam sayur-sayuran kayak gitu kan. Terus juga buah-buahan lokal. Nah, untuk yang pangan proteinnya itu bisa dari ternak, misalnya kayak telur kan kayak gitu kan. Bisa itu proteinnya tinggi Mas kalau untuk telur, terutama untuk mencegah stunting itu sangat bagus sekali. Baik Mbak, seberapa penting sih Mbak peran kader Posyandu dalam mengedukasi gizi dan juga bagaimana sih cara meningkatkan kapasitas mereka Mbak, khususnya ibu-ibu? Sangat penting Mas, karena tadi balik-balik ke kader itu kan sebagai perpanjangan tangan kami di masyarakat. Jadi sangat penting Mas. Jadi kalau misalnya peran serta kadernya aktif, insya Allah edukasi-edukasi yang kenyampe masyarakat itu bisa lebih diterima kayak gitu. Karena kan kader itu biasanya mereka bagian dari masyarakat itu juga. Biasanya kan lebih kenal dengan masyarakat kayak gitu Mas. Mbak Marisa, terakhir Mbak, apa sih Mbak pesan kepada masyarakat Mbak agar tetap aktif memanfaatkan layanan Posyandu khususnya pada Hari Posyandu Nasional ini Mbak? Seperti apa pesannya? Pesannya untuk seluruh masyarakat sebaiknya itu memanfaatkan Posyandu di sekitar rumahnya, terutama untuk memantau status gizi anak biar anaknya terhindar dari masalah gizi, apalagi masalah stunting ataupun gizi kurang ataupun gizi kurus. Jadi di Posyandu itu bisa kita lihat anak kita sejak dini apakah dia bisa mengalami gizi yang bermasalah atau tidak, kayak itu Mas. Baik Mbak Marisa, terima kasih atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan siagakan posko khusus dalam memantau pergerakan aksi peringatan Hari Buruh atau May Day di 17 kabupaten kota. Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei mendatang, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mulai memperkuat koordinasi lintas sektoral. Langkah ini diambil guna memastikan penyampaian aspirasi para pekerja di Sumsel berjalan dalam koridor hukum yang tertib dan kondusif. Sebagai bagian dari strategi mitigasi dan pengawasan, Disnaker Trans Provinsi Sumatera Selatan secara resmi akan mengoperasikan posko monitoring khusus. Fokus utama posko ini adalah memantau dinamika di lapangan serta menjadi pusat informasi terkait aktivitas serikat buruh di 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Kepala Bidang Hubungan Industrial di Disnaker Trans Sumatera Selatan, Eki Zakia menjelaskan, aktivasi posko ini akan dimulai sehari sebelum peringatan puncak. Strategi ini dimaksudkan agar pemerintah memiliki gambaran yang utuh mengenai situasi keamanan dan ketenaga kerjaan di daerah. Disnaker juga sudah membentuk posko May Day dan itu akan dilaksanakan pada tanggal 30 dan 1 Mei untuk melihat situasi kondisi pelaksanaan May Day di seluruh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Ada 2 serikat pekerja akan mengadakan unjuk rasa. Akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada surat yang masuk ke kami pemberitahuan dan juga ke Polres bahwa ada surat tersebut yang ditujukan untuk pelaksanaan May Day dan unjuk rasa. Berdasarkan pemantauan awal, terdapat indikasi 2 serikat buruh besar di Sumatera Selatan berencana menggelar aksi unjuk rasa pada 1 Mei nanti.
Meski demikian, hingga saat ini pihak berwenang mencatat belum ada dokumen pemberitahuan resmi yang masuk, baik ke Disnakertrans maupun ke pihak kepolisian setempat. Eki menegaskan, meski rencana aksi telah terdengar, kepatuhan terhadap prosedur administrasi tetap menjadi aspek penting dalam penyampaian pendapat di muka umum. Rian Apridani melaporkan. Dari 2.856 desa di Sumatera Selatan, baru 233 desa yang berstatus mandiri, sehingga pemerintah mendorong optimalisasi potensi usaha untuk meningkatkan pendapatan desa. Pemangkasan dana desa dari pemerintah pusat kini menjadi tantangan serius bagi pemerintah desa di Sumatera Selatan. Data terbaru menunjukkan dari 2.856 desa yang tersebar di 14 kabupaten di Sumatera Selatan, baru 233 desa atau sekitar 18,9% yang berstatus mandiri. Capaian ini dinilai masih jauh dari target kemandirian desa secara menyeluruh. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong setiap desa untuk tidak bergantung pada dana pusat, melainkan mengoptimalkan potensi usaha dari sumber daya lokal yang dimiliki. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, menyatakan bahwa kemandirian desa menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran. Tadi kami juga sampaikan, perlu ada kreativitas juga, manfaatkan sumber-sumber yang ada di desa. Misalnya ada BUMDes-nya untuk dioptimalkan. Ada aset-aset yang ada di desa bisa digunakan, kita kerjasama untuk pemanfaatannya. Kemudian juga sinergi kolaborasi juga dengan pihak-pihak lain, kerjasama antar desa betul didorong sehingga kekurangan dana ini bisa tertutupi. Ia menambahkan, pembangunan daerah dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola potensi yang ada untuk menjadi desa yang mandiri. Dengan langkah tersebut, desa diharapkan mampu bertahan secara ekonomi sekaligus mendukung visi dan misi pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional. Erlin Pertesa melaporkan. Informasi selanjutnya, pendengar, anggota DPRD Kota Palembang melaksanakan reses di wilayah Seberang Ulu 2 dan Pelaju dengan memfokuskan pada bidang pendidikan. Sejumlah anggota DPRD Kota Palembang melaksanakan kegiatan reses di wilayah Seberang Ulu 2 dan Pelaju. Belum lama ini kegiatan ini difokuskan pada sektor pendidikan dengan menyasar sejumlah sekolah guna menyerap aspirasi terkait kendala dan kebutuhan dalam mendukung proses belajar mengajar. Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah menyampaikan berbagai usulan penting. Setidaknya ada 5 kebutuhan utama yang diutarakan, mulai dari penambahan ruang kelas, perbaikan drainase dan lantai sekolah yang rawan banjir, peningkatan kondisi lapangan, hingga pengadaan peneduhan di area terbuka. Salah seorang anggota DPRD Kota Palembang dari fraksi Golkar, M. Solahuddin, mengatakan mereka datang untuk mendengarkan langsung kebutuhan sekolah, di mana ada 5 poin utama yang disampaikan. Ini kan cuma untuk apa sih yang keinginan dari kawan-kawan dari sekolah SMP Negeri 20. Pokoknya dia ada 5 item yang pengen dia utarakan, yang tadi sebutnya tadi kan. Kami kan tinggal pengawasan yang jelas yang terjadi. Untuk 2026 sesuai dari permintaan di Meko ini ada satu ya, peningkatan halaman sekolah. Sementara Sekretaris Dapil 3 Yulpa Cindosari menjelaskan, selain itu aspirasi juga mencakup persoalan pengelolaan sampah serta keterbatasan ruang kelas akibat adanya bangunan cagar budaya. Kondisi tersebut dinilai menjadi kendala serius karena pihak sekolah tidak dapat melakukan perubahan tanpa melalui prosedur dan aturan yang berlaku. Masalah sampah, lalu kemudian ada masalah kelas yang tertutup oleh cagar budaya. Jadi ini perlu sekali mendapat perhatian. Kalau dari pihak sekolah kan tidak mungkin tiba-tiba merubah, tiba-tiba meruntuhkan, atau tiba-tiba merusak bangunan itu dengan alasan apapun. Tentu ada birokrasi yang harus kami lalui dan juga harus ada tahapan-tahapan. Aspirasi ini dikemanakan dulu, aspirasi ini disampaikan pada siapa, dan bagaimanakah penyelesaiannya. Seluruh aspirasi yang telah dihimpun akan dibawa ke rapat paripurna dan dibahas bersama pemerintah Kota Palembang. Para anggota dewan juga berkomitmen
untuk menindaklanjuti usulan tersebut melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait agar dapat direalisasikan pada tahun anggaran mendatang. Lamsihar Siltonga melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang WJRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Beralih ke berita olahraga, PSSI Kota Palembang berencana menggelar turnamen sepak bola bebas usia pada bulan Mei mendatang. Askor PSSI Palembang menegaskan komitmennya untuk terus menghidupkan atmosfer sepak bola di Kota Palembang lewat penyelenggaraan turnamen lintas kelompok usia. Setelah sukses menggelar turnamen usia 13 tahun, pihaknya kini tengah menyiapkan turnamen terbuka atau bebas umur yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2026 mendatang. Ketua Askor PSSI Palembang Muhammad David mengatakan, turnamen ini diproyeksikan menjadi ajang puncak dengan total hadiah mencapai puluhan juta rupiah, sekaligus menjadi daya tarik bagi klub-klub lokal hingga sekolah sepak bola untuk ambil bagian. Ia juga berharap partisipasi peserta akan semakin meningkat di setiap penyelenggaraan turnamen ke depan, sehingga pembinaan sepak bola di Palembang dapat berjalan lebih masif dan juga berkelanjutan. Ya, kita kan sistem grup, kita akan bermain sistem grup, dan juga untuk pola ini semua klub tidak ada di pelosok-pelosok bisa mengikuti turnamen tersebut, tidak mesti harus di Kota Palembang. Mungkin kita bisa sehabis lebaran, bisa sebelum lebaran. Kita lihat kondisi dulu. Dengan konsistensi pembinaan tersebut, diharapkan Kota Palembang mampu melahirkan lebih banyak talenta muda berbakat yang bisa bersaing dan berprestasi di level regional hingga nasional. Dari Stadion Bumi Sriwijaya, Heru Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Posyandu memiliki peran vital dalam melahirkan generasi sehat dan cerdas karena bersentuhan langsung dengan seluruh lapisan masyarakat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan siagakan posko khusus dalam memantau pergerakan aksi peringatan Hari Buruh atau May Day di 17 kabupaten kota. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, undur diri. Sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.